بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Insyaallah kita kembali lagi melanjutkan membaca serta menerjemahkan penjelasan ringkas dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan yang ditulis oleh Syekh Dr. Mansur As-Saq'ub hafizahullahu ta'ala yang berjudul Mujazul Kalam ala Umdatul Ahkam. Sekarang kita telah sampai pada hadis yang keempat di kitab Taharah, masih di kitab Taharah. Beliau hafizahullah atau beliau rahimahullah ta'ala menukil hadis dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Ya, jika salah seorang kalian berwudu, ya, idza tawaddaa ahadukum maksudnya adalah idza syara'a fil wudu, jika kalian mulai berwudu atau hendak berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaknya yang pertama adalah dia memasukkan ya air ke dalam hidungnya. Tsummal yantasir, kemudian ya beristinsar, ya setelah dimasukkan air ke dalam hidung maka kemudian dikeluarkan. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang beristijmar, yaitu bersuci dengan batu atau yang semisalnya yang bisa menggantikan batu, falyutir, maka hendaklah dengan yang ganjil. Ya, maksudnya adalah dengan usapan yang ganjil, minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, ya, dan jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalathan, maka hendaklah dia mencuci ya kedua tangannya, ya maksudnya telapak tangan dan punggung tangannya, ya kedua tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana sebanyak 3 kali. Jadi hendaknya dia mencuci tangannya sebanyak tiga kali sebelum dia masukkan ke dalam bejana. Itu maksudnya al-ina lil wudu, ya bejana untuk yang dia gunakan untuk wudu atau untuk bersuci secara umum, ya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Alasannya kenapa? Kata Nabi SAW, karena sungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu ya, di mana letak tangannya semalaman. Ya, ketika kita tidur, ya kita tidak tahu tangan kita kemana saja. Ya bisa saja, kata sebagian ulama, hikmahnya adalah bisa saja tangan kita itu menyentuh hal-hal yang kotor atau hal-hal yang najis, sehingga disyariatkan atau disunnahkan atau dianjurkan ya sebelum kita berwudu setelah bangun tidur, itu kita mencuci dulu tangan kita sebanyak 3 kali. Kemudian wa fi lafdhin li Muslim, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ya di sini menyebutkan lafaz yang lain dari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Falyastansyiq biman khoraihi minal ma." Di redaksi yang lain, riwayat Muslim,
Nabi mengatakan, maka hendaklah dia beristinsyak. Ya, beristinsyak ini maksudnya adalah tafsir dari yang pertama tadi. Ya, Nabi mengatakan, "Falyaj'al fi anfihi ma'an." Maka dia memasukkan air ke dalam hidung. Bagaimana caranya? Dengan beristinsyak, yaitu dengan dihirup airnya. Ya, jadi air dihirup ke dalam hidung. Biman khoraihi minal ma. Ya, maksudnya dihirup dengan kedua hidungnya. Man khoraihi minal ma. Ya, dihirup dengan kedua hidungnya air tersebut. Kemudian setelah dihirup ya istinsar, yaitu dikeluarkan. Wa fi lafdhin, dan di lafaz yang lain, man tawadda'a falyastansyiq. Barang siapa yang berwudu, hendaklah dia beristinsyaq. Baik, ini hadis yang keempat ya yang dibawakan oleh beliau dalam kitab Thaharah. Mari kita akan baca ya penjelasan ya secara singkat saja, penjelasan yang diberikan oleh Syekh Dr. Mansur As-Saq'ub hafizahullah. Wa afadal haditsu, beberapa faedah dari hadis ini adalah yang pertama, masyru'iyyata al-istinsyaqi wal madmadati wa huma wajibani fil wudu'. Nah, dari hadis ini kita bisa mendapatkan faedah atau menyimpulkan bahwasanya ya al-istinsyaq ya menghirup apa namanya, menghirup air ke dalam hidung ya, kemudian mengeluarkannya tentunya istinsar, dan wal madmadah dan berkumur-kumur ini disyariatkan ya, disyariatkan. Dan kedua hal tersebut yaitu menghirup air ke hidung dan juga berkumur-kumur adalah kewajiban dalam wudu. Ya, jadi hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Li'annahuma minal wajhi alladhi umira al-mutawaddi'u bighaslihi. Karena hidung ya dan mulut itu termasuk bagian dari wajah ya. Hidung kita dan mulut kita adalah bagian dari wajah yang seorang yang berwudu itu diperintahkan untuk mencucinya ya. Tsumma inna kulla man wasafa wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mustaqsiyan dzakara annahu yatamadmadu wa yastanshiqu. Dan kemudian ya, sungguhnya siapa saja yang mensifati wudu Nabi, wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan mustaqsiyan ya, dengan betul-betul menelitinya, mendalaminya, maka diketahui bahwasanya beliau ya senantiasa berkumur dan istinsyak. Ya, berkumur dan istinsyak. Wa mudawamatuhu 'alaihima tadullu 'ala wujubihima. Ya, dan eee, senantiasanya beliau ya, mudawamah, beliau senantiasa melakukan berkumur dan istinsyak tadi ya, ini menunjukkan bahwa keduanya itu wajib. Ya, maksudnya beliau tidak pernah meninggalkan. Ketika beliau berwudu, beliau pasti madmadhah, berkumur dan beristinsyak, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Li'anna fi'lahu ya bayanun lima fil Qur'ani min ijmalin fi qawlihi biwujuhikum. Ya, karena perbuatan beliau adalah suatu bayan, suatu keterangan ya. Keterangan ya dari apa yang ada dalam Al-Qur'an yang masih bersifat umum dalam firman Allah Subhanahu wa taala biwujuhikum. Ya, atau maksudnya mungkin lebih tepatnya adalah faghsilu wujuhakum ya. Faghsilu wujuhakum dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 ya. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa ay wa arjulakum ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menunaikan salat, maka cucilah ya,
muka, wajah-wajah kalian. Ya, ini yang pertama, wajah. Kemudian dua tangan kalian, ya sampai siku. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Yang ketiga, kepala ya, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan yang keempat adalah kaki ya, basuh kaki sampai ke mata kaki. Ya. Jadi perbuatan Nabi ini menjelaskan ya, firman Allah tadi, ya faghsilu wujuhakum. Maksudnya nggak cuma wajah ya, wajah termasuk dan juga hidung serta mulut. Maka ini menunjukkan juga disyariatkannya atau diwajibkannya madmadah dan istinsyaq. Kemudian qala Ibnul Qayyim, kata beliau, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, walam yatawadda'in nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa tamadmada wastansyaqa. Walam yuhfadz anhu annahu akhalla bihi marratan wahidah. Intaha kalamuhu. Ya. Beliau menukil perkataan dari Imam Ibnul Qayyim, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berwudu kecuali beliau berkumur dan beristinsyak. Ya. Dan tidak diketahui dari beliau bahwasanya beliau pernah luput dari keduanya ya, walaupun satu kali. Ya, artinya beliau senantiasa berkumur-kumur dan beristinsyak setiap kali berwudu. Baik, kemudian apa kata beliau lagi? Wasunnatu an yabda'a awwalan bil madmadah, thumma bil istinsyaq, thumma bi ghaslil wajh. Wasunnatu an yakuna min kaffin wahidah. Yang sesuai dengan sunnah, tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata beliau adalah pertama ya diawali dengan kumur-kumur. Ya, kemudian beristinsyak, menghirup ya air ke hidung. Kemudian mengeluarkannya. Tsumma bi ghaslil wajh. Kemudian setelah itu mencuci muka. Ya, dan sunnahnya kata beliau adalah madmadah dan istinsyak ini ya dari satu telapak tangan airnya. Jadi airnya diambil dari satu telapak tangan, kemudian dimasukkan ke mulut sekalian ke hidung. Ya. Kata beliau, walam yathbut anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasala bainal madmadati wal istinsyaqi fi haditsin sahih. Dan kata beliau tidak ada ya, atau tidak ada dalil yang sahih ya, bahwasanya Nabi SAW memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, jadi dalil yang sahih adalah beliau melakukan istinsyak dan madmadah dari satu air ya, satu genggaman di air, satu telapak tangan ini dilakukan langsung ya, tanpa memisahkan keduanya. Ini penjelasan dari beliau. Wa afadal haditsu, dan faedah lainnya yang kedua adalah masyru'iyatu atau masyru'iyatal istijmari wa huwa wajibun in iktufiya bihi 'anil ma'. Ya. Yang kedua adalah terkait tentang disyariatkannya al-istijmar. Ya. Istijmar itu apa? Ya, al-istijmar adalah izalatu atharil khariji minas sabilaini bil jimar. Yaitu bersuci ya dengan menghilangkan ya bekas-bekas ya sesuatu yang keluar dari dua jalan dengan batu ya. Ya, maksud dengan batu atau yang ma yaqumu maqamaha ya, atau yang menggantikan batu ya, yang bisa menggantikan batu.
Ini istijmar. Dan hukumnya wajib jika dicukupi dengannya dari air. Ya. Jadi kalau dengan istijmar itu cukup, maka ini hukumnya wajib. Wal akmalu an yajma'a bainahuma. Dan yang lebih sempurna adalah menggabungkan antara keduanya, yaitu istijmar dan istinja. Ya. Jadi bersuci dengan air dan juga dengan batu. Wa in iktufiya bi ahadihima falistinja'u bil ma'i afdalu minal istijmari wahdahu. Ya. Namun kalau ya salah satu tidak cukup, ya antara istinja atau istijmar, maka yang lebih afdal, lebih utama adalah istinja dengan air. Ya. Membersihkan kotoran dengan air. Ya, kenapa? Li'annal ma'a ablagh fit tathhir wa qad sammahu Allahu tahuran. Karena tentu bersuci dengan air itu lebih membersihkan, ya, lebih menyeluruh bersihnya dibanding dengan batu. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, wa afadal haditsu annahu yustahabbul itari atau annahu yustahabbul itaru fi adadi masahatil istijmar. Ya. Disunahkan ya beristijmar dengan usapan yang ganjil. Bi an yaqifa ala witrin fawqa salas, dengan ya mencukupkan 3 kali ya. 3 kali. Jadi minimal 3 usapan. Bisa dengan 3 batu yang berbeda atau 1 batu dengan 3 usapan ya. Dengan sisi yang berbeda. Fa'in anqatil masahatu atau fa'in anqatil masahatu ats-tsalatsu iktafa. Wa illa zada rabi'atan tsumma khamisatan liyaqif ala witrin. Kalau dengan 3 kali usapan ya, dengan 3 kali usapan itu sudah mencukupi, sudah bersih ya. Sudah bersih dengan 3 kali, maka itu cukup. Tapi kalau 3 kali nggak bersih, maka boleh ditambah 4, kemudian 5. Ya, yang penting dia mengusapnya adalah ganjil ya. Jadi 3, 5, kemudian 7, ya 9 dan seterusnya. Kalau 3 belum bersih, maka 5. Kalau 5 belum bersih, maka 7 dan seterusnya. Kemudian faedah yang ketiga atau yang keempat ya. Faedah yang keempat, wa afadal haditsu ghuslal yadaini qabla ghamsiha fil ina'i thalathan idza qama min naumil lail. Ya. Hadis ini ya memberikan faedah ya mencuci 2 tangan ya sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam bejana. Ya, sebanyak 3 kali. Idza qama minal lail, jika seorang tersebut atau idza qama min naumil lail ya. Jika orang tersebut bangun dari tidur malamnya. An-naqidhi lil wudu. Ya, tidur malam yang membatalkan wudu. Ya, meskipun para ulama di sini berbeda pendapat ya. Apakah hadis ini menyatakan ya semua tidur, baik itu tidur siang maupun tidur malam, ya, yang membatalkan wudu atau hanya tidur malam saja. Ya, atau hanya tidur malam saja. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi di sini beliau memilih pendapat apa? Tidur malam ya, tidur malam saja. Idza qama min naumil laili an naqdil wudu ya. Berarti kalau tidurnya siang hari, ya ini tidak disunahkan. Tidak, ya, tidak harus kita mencuci dulu tangan kita sebelum berwudu. Ya, ini menurut beliau ya. Tapi sebagian ulama menyatakan umum ya. Tidur siang hari maupun malam hari, yang jelas ketika seorang tidur yang membatalkan wudu baik di siang maupun malam hari, ketika dia bangun maka dia disunahkan atau dianjurkan untuk mencuci kedua tangannya sebelum dia berwudu. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau berdalil,
Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Ya, ya. Jadi beliau berdalil dengan hadis tadi, ya, dan apa namanya, syahidnya adalah fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Sini menggunakan kata batat yang artinya bermalam. Ya, berarti tidurnya itu di malam hari. Wallahu taala alam bishawab. Demikian yang bisa kita baca dan terjemahkan pada kesempatan kali ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada intinya hadis ini, ya, menjelaskan atau memberikan faedah kepada kita, menjelaskan tentang yang pertama, ya, disyariatkannya istinsyak dan madmadah, ya. Apa namanya? Berkumur dan memasukkan atau menghirup air ke hidung. Kemudian yang kedua adalah disyariatkannya apa? Istijmar, ya, bersuci dengan batu atau yang menggantikan batu, semisal tisu, ya. Kemudian apa, kayu dan sebagainya, ya. Ada syarat-syaratnya, tapi tidak kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Karena khawatir terlalu panjang. Kemudian yang ketiga adalah, ya, disyariatkannya istijmar dengan 3 kali usapan, ya, minimal. Kemudian yang keempat adalah disyariatkannya untuk mencuci kedua tangan sebelum kita apa namanya, berwudu atau memasukkan tangan kita ke dalam bejana yang digunakan untuk berwudu. Nah, hikmahnya adalah karena di malam hari kita tidak tahu, kita tidak sadar tangan kita bisa saja menyentuh hal-hal yang kotor atau hal-hal yang benda-benda yang najis. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian, semoga ini bermanfaat. Yang segini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.